warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ferry Nugroho, NIM 2123024621. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi atau menampilkan sebuah video, yakni yang berjudul individu, masyarakat, dan proses budayanya. Berikut adalah video PPT yang akan ditampilkan dan yang akan dijelaskan. Bab 3, individu, masyarakat, dan proses sosial budaya. Berikut adalah penjelasan tentang bab ini. Di sini ada pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini, individu adalah seseorang manusia yang khas. Ia mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhannya, ia tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan orang lain. Maksudnya di sini individu itu merupakan salah satu manusia yang berdiri sendirinya. Berarti secara tunggal dia sendiri gitu. Itu dikatakan dengan individu. Berarti berkaitan dengan diri dia, mulai dari bentuk fisik dia, dari kemampuan dia yang ada pada diri dia sendiri, itu dikatakan sebagai individu. Jadi individu itu tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Jadi seseorang individu itu juga membutuhkan orang lain apabila sedang mengalami kesulitan. Rumusan masalah. Apa pengertian individu dan masyarakat serta hubungannya? Memahami struktur, penata, dan proses sosial budaya. Pengertian individu dan masyarakat. Berikut adalah individu dan masyarakat. Pengertian individu. Individu berasal dari kata individuum Latin, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologi artinya manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan atau sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di dalam dirinya selalu dilengkapi dengan kelengkapan hidup meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Jadi individu ini merupakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dia memiliki kelebihan atau kekurangan yang ada dalam dirinya. Individu ini juga dikatakan sebagai manusia yang mempunyai sifat tersendiri dan karakteristik yang berbeda-beda yang ada pada diri dia sendiri. Bahkan individu ini mempunyai intelektual yang berbeda-beda sesuai dengan yang ada pada diri dia sendiri. Jadi sudah dikatakan individu merupakan jati diri manusia itu sendiri. Masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab syarakala yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang sebelumnya berasal dari kata lain socius, berarti kawan. Kongtojoriningrat 1980. Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial karangan Abdul Shani 1987. Dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak atau dalam bahasa Arab yang arti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia. Jadi intinya ini, maksudnya ini masyarakat merupakan salah satu sekumpulan manusia tersebut dengan manusia lainnya dalam bekerja sama, saling bertukar pikiran, dan bergaul
berbaur dan saling diskusi satu sama lain, serta bersepakat dalam bekerja sama dalam lingkungan tersebut. Jadi bisa dikatakan masyarakat ini merupakan sekelompok manusia yang berinteraksi antara individu dengan orang lain satu sama lain dengan bertukar pikiran dan pendapat dan juga berdiskusi maupun berbincang-bincang. Itulah pengertian dari masyarakat. Menurut Sojano Sekanto 1987, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini disebabkan dengan cara berpikir yang rasional, yang berdasarkan pada perhitungan eksak. Yang selanjutnya, orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Sedangkan yang selanjutnya, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh daripada warga desa. Jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasar kepentingan pada faktor pribadi. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Nah, ini merupakan salah satu contoh proses sosial budaya yang dimana pada gambar ini manusia tersebut atau mereka telah bekerja sama dan gotong royong satu sama lain. Nah, ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kerjasama antar masyarakat. Manusia senantiasa saling berhubungan dengan manusia lain atau melakukan kontak sosial. Hubungan antar individu yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku disebut interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dua orang yang saling bercakap-cakap adalah contoh interaksi antara individu dan individu. Guru sedang mengajar di depan kelas adalah contoh interaksi individu dengan kelompok, sedangkan dua kelompok siswa yang sedang berdiskusi adalah contoh interaksi kelompok dan kelompok. Komunikasi tidak selamanya dalam bentuk langsung atau tatap muka, seperti berbicara atau bersalaman. Ada pula komunikasi tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti surat, telepon, surat kabar, televisi, radio. Perantara itu disebut sebagai media komunikasi. Nah, jadi interaksi ini ada dua hal, baik yang secara langsung ataupun yang tidak langsung. Yang secara langsung itu interaksinya saling bertatapan, tatap muka, saling bertemu satu sama lain. Sedangkan yang tidak langsung seperti melalui alat komunikasi seperti media sosial sekarang ini, seperti WA, Instagram, Facebook, email, dan lain sebagainya, ataupun juga video call melalui via WA. Menurut Astrid Susanto 1977, sifat interaksi sosial itu adalah frekuensi interaksi, makin sering makin kenal dan makin banyak pengaruhnya. Keteraturan interaksi, semakin teratur semakin jelas arah perubahannya. Keterbatasan interaksi semakin banyak dan tersebar semakin banyak yang dipengaruhinya. Keseimbangan interaksi, semakin seimbang posisi kedua belah pihak yang berinteraksi semakin besar pengaruhnya. Langsung tidaknya interaksi, bila interaksi bersifat langsung kedua pihak bersifat aktif, maka pengaruhnya semakin besar. Proses-proses sosial asosiatif terjadi apabila orang per orang atau satu kelompok melakukan interaksi sosial yang memiliki kesamaan atau keserasian pandangan dan tindakan sehingga mengarah kepada kesatuan. Proses sosial yang mengarah kepada kesatuan ini bisa dalam membentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses sosial asosiatif. Maka proses-proses disosiatif pun dapat ditentukan pada setiap masyarakat.
Proses disosiatif ini terwujud dalam bentuk persaingan atau kompetensi, kontravensi, dan pertentangan atau pertikaian. Interaksi sosial dapat menimbulkan kerjasama. Dalam kerjasama ini, manusia sudah terlibat dalam interaksi sosial. Maka dengan adanya kerjasama ini, interaksi sosial mereka berjalan dengan baik dan saling bertukar pikiran dengan adanya kerjasama ini. Sedangkan yang B, persaingan. Persaingan ini juga berasal dari timbulnya interaksi sosial. Biasanya manusia yang memiliki persaingan ini karena memiliki kelebihan di dalam dirinya dalam menggapai sebuah kompetensi yang dia raih dari kelebihan dia tersebut. Jadi persaingan ini juga berasal dari timbulnya interaksi sosial. Yang selanjutnya yakni yang C, pertikaian. Pertikaian sering terjadi di tengah-tengah interaksi sosial manusia. Biasanya pertikaian ini karena perbedaan pendapat ataupun perbedaan pikiran, maka terjadilah sebuah pertikaian karena tidak ingin menerima sanggahan atau pendapat yang tidak diterima oleh lawan bicaranya. Jadi pertikaian ini termasuk salah satu interaksi sosial yang sangat terjadi atau sering terjadi di interaksi sosial pertikaian ini. Kerjasama terjadi bila individu atau kelompok mempunyai kesadaran akan tujuan yang sama, sehingga timbul aktivitas yang saling menunjang membantu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ada 3 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama bergantung, yaitu perjanjian pertukaran barang atau jasa. Yang kedua, cooptation, yaitu penerimaan unsur baru sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan atau ketidakstabilan. Yang ketiga yaitu coalition, yaitu penggabungan dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan. Bila dua kelompok yang berbeda budaya saling bertemu dan melakukan kontak sosial yang intensif sehingga terjadi pembaruan tanpa menghilangkan ciri kebudayaan aslinya, disebut dengan alkulturasi. Contoh datangnya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia berbaur dengan kepercayaan asli. Persaingan adalah proses sosial di mana dua individu atau kelompok berusaha mencari sesuatu yang menjadi pusat perhatian masyarakat tanpa kekerasan atau ancaman. Misalnya, dua orang siswa sama-sama memusatkan perhatian untuk memperoleh nilai IPS tertinggi. Kesimpulan, setiap orang dilahirkan sebagai makhluk individu. Individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyebut atau kesatuan yang paling kecil. Individu sering digunakan sebutan orang, seseorang, atau manusia perorangan. Sebagai individu, manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atau subsistem jasmani dan subsistem rohani. Jadi individu adalah satu kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang tersendiri. Itulah beberapa penjelasan yang ada pada video tersebut. Sekian dari video penjelasan tersebut yang saya tampilkan tadi. Apabila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam menampilkan sebuah PPT dari media video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.